Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan sore ini kita kembali berjumpa bertatap muka untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Oke, baik. Langsung saja di sini kita akan menyampaikan materi melanjutkan dari materi minggu lalu, di mana untuk sore ini kita akan menjelaskan tentang pembahasan untuk keputusan investasi perusahaan. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang investasi, tentunya Anda sudah sangat familiar dengan istilah tersebut. Bahkan mungkin juga sebagian dari Anda di sini mungkin ada yang sudah melakukan berbagai macam investasi ya secara individu dalam rangka untuk mempersiapkan masa depan. Di sini mungkin kalau saya menanyakan kepada Anda tentang investasi yang Anda kenal itu sangat banyak tentunya ya, dimana di sini mungkin sebagian kalau saya tanya investasi, instrumen daripada investasi itu apa sih gitu, mungkin Anda juga bisa menjawab investasi dalam hal properti misalkan, apakah itu baik bangunan atau tanah. Ini mungkin Anda melihatnya untuk jangka panjang ini sangat menguntungkan, atau mungkin investasi dalam bidang logam mulia misalkan, di situ juga untuk jangka panjang juga menguntungkan, atau mungkin dalam bentuk investasi yang lain. Oke. Jadi beberapa investasi itu lebih populer dengan investasi secara individu atau secara personal. Dalam konteks di sini kita akan berbicara tentang investasi yang terjadi di dalam perusahaan. Oke. Nah, jadi apa itu investasi? Jadi investasi di sini secara sederhana bisa diartikan yaitu dengan istilah penanaman modal. Oke, baik. Jadi apa itu investasi? Nah, investasi di sini adalah merupakan penanaman modal. Oke. Jadi penanaman modal di sini ini sebagai pendahulu sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang penanaman modal itu sendiri. Bahwasanya memang investasi ini ada beberapa tiga hal yang juga perlu kita perhatikan, perlu kita garis bawahi ya, bahwasanya investasi ini merupakan keterikatan sumber dana perusahaan dalam jumlah yang relatif besar. Ini yang pertama. Jadi memang ya, ketika perusahaan ini berinvestasi, ini tentunya memerlukan sumber modal dana yang tidak sedikit ya. Sehingga di sini perusahaan harus memiliki kemampuan sumber dana atau sumber daya keuangan untuk melakukan investasi dalam rangka agar supaya ya tujuan daripada perusahaan ini bisa terwujud. Jadi investasi dilakukan ini dalam rangka agar supaya untuk jangka waktu di masa yang akan datang ini perusahaan itu mampu ya, atau memiliki kemampuan di dalam peningkatan daripada nilai perusahaan itu sendiri. Nah, oke. Jadi di sini karena keterikatan sumber dana perusahaan ini relatif sangat besar, maka tadi pertama perusahaan harus didukung oleh sumber daya keuangan yang memang memadai atau mempunyai sumber daya keuangan. Kemudian yang kedua di sini juga perusahaan harus memiliki cadangan sumber daya ketika sumber daya digunakan untuk investasi. Dalam artian ketika sumber daya keuangan sebagian besar ini dialokasikan untuk investasi, maka jangan sampai perusahaan itu tidak memiliki sumber daya keuangan untuk melakukan kegiatan operasional. Itu jangan sampai terjadi ya. Apalagi kalau misalkan saja investasi yang dilakukan itu bersumber dari dana pinjaman. Nah, ini tentunya perusahaan harus memastikan bahwasannya dana pinjaman yang dilakukan itu memang bisa di kewajiban-kewajibannya bisa terpenuhi. Nah, maka dari itu ini hal yang sangat penting sekali. Oke, sehingga
Ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan terkait dengan sumber daya keuangan perusahaan itu sendiri, ya. Oke. Kemudian yang kedua ini investasi, jangka waktu daripada investasi itu relatif lama. Jadi kalau kita bicara tentang jangka waktu daripada investasi, ini memang relatif lebih lama, ya, tingkat pengembalian maupun di sini dalam proses berjalannya investasi. Jadi satu contoh sederhana sajalah, ketika perusahaan investasi untuk membeli sebuah mesin, maka untuk mesin yang dibeli ini merupakan satu bentuk investasi, yaitu dalam bentuk aset tetap. Nah, dalam penggunaan daripada aset tetap ini tentunya, ya, perusahaan akan mendapatkan nilai manfaat atas aset tetap tersebut sampai pada jangka waktu dari nilai ekonomis, ya, dari aset tetap itu sendiri. Satu contoh, misalkan perusahaan membeli mesin, nilai ekonomis mesinnya itu 10 tahun. Nah, maka di sini nilai investasi yang tertanam di dalam aset tetap itu kan manfaatnya 10 tahun, sehingga di sini nanti untuk perolehan pendapatan daripada investasi aset tetap berupa mesin tadi itu sampai pada 10 tahun untuk jangka waktu nilai ekonomis. Tentunya ini merupakan waktu yang tidak sebentar. Atau contoh lain, misalkan saja perusahaan melakukan investasi untuk pengembangan daripada usaha, yaitu dengan membuka kantor cabang baru atau membuka perusahaan baru di tempat lain. Nah, ini juga investasinya itu sangat besar sekali. Tetapi tentunya di situ investasi ini menghasilkan pendapatan dan keuntungan, ya. Ini tentunya sejauh mana gitu kan. Jadi dalam jangka waktu kapan. Nah, ini sehingga di situ perusahaan memang di sini dituntut harus memahami betul bahwasanya investasi ini untuk jangka waktu yang panjang, relatif lama. Ya, maka di sini memang ada keterikatan dana seperti tadi yang saya sampaikan di depan, keterikatan sumber daya keuangan untuk dalam jumlah yang besar dan juga untuk jangka waktu yang relatif lebih lama. Oke. Kemudian untuk yang ketiga di sini masa yang akan datang ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, jadi setiap orang tidak bisa di sini membuat satu kepastian tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan mungkin untuk saat ini sore ini mungkin cuaca mendung, ya, tetapi belum tentu nanti untuk habis maghrib itu hujan, itu tidak, tapi mungkin bisa saja cerah atau mungkin memang hujan dan sebagainya. Tetapi kita tidak bisa memperkirakan dengan baik tepat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, karena memang sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang itu dengan penuh dengan ketidakpastian. Nah, maka ketika melakukan investasi, perusahaan itu harus betul-betul, ya, merencanakan, ya, dengan baik, sehingga di sini untuk tujuan-tujuan daripada investasi yang ditetapkan di depan itu bisa tercapai dengan baik. Jangan sampai investasi ini itu ternyata menghasilkan sesuatu yang merugikan bagi perusahaan itu sendiri. Oke, baik. Nah, ini 3 hal yang berkaitan dengan investasi, ya. Jadi keterikatan sumber daya keuangan perusahaan yang relatif dalam jumlah yang besar dan juga dalam jangka waktu yang relatif lama. Kemudian di sini kalau kita berbicara tentang investasi, karena ini berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, sehingga di sini juga berlaku hukum bahwasannya sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang itu penuh dengan ketidakpastian. Oke, itu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis daripada penanaman modal. Jadi di sini untuk investasi, ya, memang kalau kita bicara tentang investasi, tentunya orientasinya adalah bagaimana investasi yang ditanamkan oleh perusahaan itu menghasilkan keuntungan. Tapi namun demikian di sini tidak semuanya, ya, investasi itu memiliki tujuan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan. Di sini ada beberapa, ya, jenis daripada investasi, ada 2.
Yang pertama ini adalah investasi atau penanaman modal yang tidak menghasilkan laba. Nah ini. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya dalam investasi perusahaan itu tidak hanya semata-mata orientasinya pada laba. Nah ini biasanya terkait dengan adanya peraturan pemerintah atau persyaratan kontrak yang disepakati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak perlu dilakukan evaluasi perlu atau tidaknya investasi tersebut. Nah ini. Jadi sebagai contoh misalkan investasi yang atau penanaman modal yang tidak perlu, tidak menghasilkan laba, ini memang sebagai contoh adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam bidang CSR. Nah, apa itu CSR? Nah, ini jadi CSR itu adalah Corporate Social Responsibility. Jadi respon sosial terhadap lingkungan ya ini ya. Jadi respon sosial perusahaan. Jadi perusahaan di sini memang diharapkan memiliki peran dalam lingkungan dalam hal CSR. Jadi misalkan saja perusahaan X ini melakukan kegiatan CSR. Nah ini, jadi ketika kegiatan CSR ini dilakukan, misalkan perusahaan X bergerak di bidang misalkan pengolahan air. Nah kemudian ketika di sini perusahaan itu melakukan program CSR, maka yang dilakukan adalah misalkan kegiatan penyediaan sarana air bersih dalam suatu kelompok masyarakat yang memang di situ memerlukannya. Nah ini. Nah dari situ tentunya tujuannya itu tidak ada keuntungan, tapi tujuannya adalah bagaimana agar supaya bantuan berupa sarana air bersih ini bisa memenuhi daripada hajat hidup daripada kelompok masyarakat yang ada. Sehingga di situ tentunya yang diuntungkan adalah masyarakat sekitar atau masyarakat yang memang di situ diberikan program CSR. Sedangkan kalau dalam konteks perusahaan tentunya di situ tidak ada ya keuntungan yang didapatkan. Gitu ya. Jadi bukan berarti ketika misalkan perusahaan melakukan atau membuat program CSR dalam sebuah kelompok masyarakat, kemudian perusahaan mengharuskan masyarakat untuk membeli produknya, itu tidak ya. Misalkan saya memberikan bantuan sarana air bersih di lokasi ini dengan syarat masyarakat membeli produk saya gitu. Minimal pembelian sekian, itu tidak demikian. Tetapi mereka memberikan bantuan sebagai bentuk daripada pelayanan respon terhadap sosial ya, kondisi masyarakat yang ada di sekitar. Nah, sehingga di sini memang yang diuntungkan adalah masyarakatnya. Namun demikian di sini tentunya ya memang untuk kalau kita melihat keuntungan secara finansial itu tidak didapatkan. Tetapi tentunya keuntungan dalam bidang yang lain, misalkan keuntungan dalam bidang sosial ya, ini tentunya bisa diperoleh. Misalkan apa? Brand image daripada perusahaan itu menjadi lebih baik ya. Bukankah kita sering ya melihat bagaimana perusahaan yang memang di situ brand image-nya itu terbentuk karena mereka misalkan sering memberikan sumbangan dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh. Jadi bagaimana penanaman modal tersebut itu tidak menghasilkan laba. Dan ini memang program CSR itu diatur dalam peraturan pemerintah sehingga perusahaan itu harus mematuhi. Nah, karena ini merupakan bentuk daripada peraturan pemerintah CSR tadi, maka di sini tidak perlu dilakukan evaluasi, tidak perlu dilakukan analisa bagaimana investasi ini bisa balik modal jangka waktu berapa tahun, berapa nanti tingkat keuntungan yang diharapkan, itu tidak demikian. Tapi dijalankan sesuai dengan tujuan-tujuan dalam rangka bentuk daripada kegiatan sosial yang dilakukan dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah penanaman modal menghasilkan laba, ini yang kedua. Nah ini tentunya pada umumnya ya suatu investasi ini memang dilakukan dalam rangka untuk menghasilkan laba. Nah laba sendiri di sini memang ada dua jenis, ada laba yang memang sulit diukur dan ada laba yang dapat diukur. Nah ini, jadi
Kalau laba yang sulit diukur ini biasanya tidak dalam bentuk satuan-satuan moneter. Seperti contoh ya tadi, misalkan laba dalam konteks sosial, ya. Tapi ada juga laba finansial. Oke, jadi itu adalah gambaran tentang laba. Jadi ini adalah yang terjadi pada umumnya pada perusahaan. Oke. Sekarang kita lanjut ke konsep daripada nilai sekarang. Ya, jadi kalau kita bicara tentang investasi, ini memang kita berbicara untuk tujuan jangka panjang. Dalam artian di sini adalah kita investasi itu adalah untuk keuntungan jangka panjang, di mana di situ perusahaan secara terus-menerus memperoleh keuntungan, memperoleh laba dalam jangka waktu tertentu. Nah, maka di sini ada dua hal yang juga perlu kita garis bawahi, yaitu konsep nilai sekarang dan konsep nilai yang akan datang. Oke. Jadi di dalam konsep nilai sekarang ini bahwasanya memang perusahaan itu lebih senang menerima uang sekarang daripada menerima di waktu yang akan datang. Jadi kalau misalkan Anda sendirilah, ketika Anda mendapatkan atau memperoleh pendapatan dari misalkan dari hasil penjualan barang, tentunya Anda akan lebih memilih menerima uang sekarang, ya, dibandingkan dengan Anda menerima uang untuk 2 bulan, 3 bulan di masa yang akan datang. Ini. Jadi misalkan saja Anda memiliki usaha penjualan barang, misalkan apalah HP misalkan. Oke. Ketika Anda menjual HP 1 unit dengan harga 2 juta misalkan. Nah, maka penerimaan pendapatan dari hasil penjualan yaitu sebesar 2 juta, Anda lebih senang menerima sekarang. Gitu ya. Ini lebih senang menerima sekarang karena apa? Karena pertama di situ Anda menerima uang sekarang itu sudah ada kepastian, uang ada di tangan, gitu ya. Nah, ini walaupun mungkin kalau kita melihat nilainya lebih besar untuk penerimaan di masa yang akan datang. Misalkan tadi ya, kalau misalkan kita beli menjual HP harganya 2 juta itu kalau kita terima sekarang. Tapi kalau kita terima di masa yang akan datang, misalkan 2 bulan yang akan datang, kita menerima uangnya 2.050.000 ini, atau mungkin 2.100.000 lah. Nah, beda angka ya. Kalau sekarang kita menerima 200, kalau 2 bulan yang akan datang kita menerima 2.050.000 misalkan. Nah, maka atau 2.100.000 lah. Oke, maka di sini tentunya kecenderungan orang akan lebih memilih menerima uang sekarang walaupun ada selisih 100 misalkan. Karena apa? Pertama itu tadi yaitu ada kepastian ya. Dalam artian 2 juta tetapi ada uangnya. Tetapi kalau 2.100.000 2 bulan yang akan datang. Nah, ini kan dalam tanda kutip kita masih tanda tanya apakah bisa terbayarkan atau tidak. Nah, ini ya, tetapi di samping itu juga tentunya berkaitan dengan nilai uang. Bisa jadi nilai uang 2 juta sekarang itu lebih bernilai dibandingkan dengan nilai uang 2.100.000 di masa yang akan datang, yaitu pada 2 bulan yang akan datang. Oke. Kemudian penanaman modal diharapkan menghasilkan penerimaan uang pada waktu yang akan datang selama masa investasi. Nah, ini. Jadi memang tujuan daripada investasi penanaman modal itu kan dalam rangka agar supaya ya modal yang ditanam ini bisa menghasilkan laba atau keuntungan secara terus-menerus sehingga nilai daripada perusahaan itu bisa berkembang. Nah, maka dari itu di sini ya tentunya berkaitan dengan penanaman modal ini nanti diharapkan akan menghasilkan penerimaan pendapatan uang untuk jangka waktu selama masa investasi. Nah, jadi masa investasi di sini tentunya diperkirakan oleh perusahaan. Ini jadi kira-kira dalam jangka waktu berapa tahun investasi ini mampu menghasilkan uang. Ini. Ketika orang ya misalkan membeli mesin, itu kira-kira untuk jangka waktu berapa tahun mesin ini menghasilkan uang ya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah nilai uang sekarang dengan nilai uang yang akan datang ini berbeda karena nilai waktu uang. Oke, ini untuk gambaran sederhananya saya ambil contoh misalkan
ketika dulu Anda masih duduk di bangku kelas dasar ya, sekolah dasar, kira-kira berapa uang saku Anda gitu kan. Ini. Nah, kemudian uang saku yang Anda terima dulu waktu Anda duduk di bangku SD itu bisa dapat apa? Nah, kemudian Anda bandingkan nilai yang sama, nilai uang yang sama ketika Anda duduk di bangku SD dengan sekarang itu dapat apa? Jadi misalkan saja dulu waktu Anda SD itu Anda dapat uang saku Rp1.000. Ternyata dengan uang Rp1.000 itu Anda bisa dapat macam-macam jajan. Misalkan di situ Anda sudah dapat es teh manis, Anda sudah dapat gorengan, Anda sudah bisa dapat pecel misalkan, Anda dapat batagor atau apalah. Jadi ada banyak sekali, masih dapat permen misalkan. Nah ini, itu dengan uang 1.000 misalkan. Tetapi ketika sekarang ya Anda berbicara misalkan uang 1.000 itu kira-kira dapat apa gitu. Nah, mungkin dapat permen ya kan. Ini bahkan kalau yang namanya pengembalian 1.000 aja itu sekarang dikasih permen gitu ya. Banyak mungkin di sini ponjoli yang memang tidak punya kembalian uang 1.000. Nah, nilainya yang Anda perhatikan di situ. Jadi kalau uang 1.000 dulu itu bisa dapat banyak macam, tapi kalau uang sekarang itu tidak ada nilainya, digunakan untuk membeli sesuatu itu ternyata hanya mendapatkan sesuatu yang kurang bernilai. Ini. Nah, ini memang terjadi karena apa? Karena nilai uang sekarang dengan nilai uang yang akan datang itu memang nilainya berbeda. Hal ini dikarenakan dengan nilai waktu uang. Makanya kalau dulu ada uang dengan nominal Rp5, Rp1 itu ternyata bisa digunakan untuk membeli sesuatu, membeli jajan atau apa gitu ya. Nah, tetapi sekarang sudah tidak ada nilai uang ya. Nilai uang terkecil mungkin berapa? 100 masih ada, 200 masih ada, tetapi di situ juga jarang kita jumpai dan sekarang bahkan tidak bernilai gitu ya. Oke. Nah, ini untuk memahami daripada konsep nilai sekarang. Nah, kemudian uang yang diterima selama masa investasi ini dihitung berdasarkan nilai sekarang. Nah, ini. Jadi ketika orang berinvestasi dalam jangka waktu tertentu yang sudah diperkirakan, maka perhitungan daripada pendapatan uang yang diterima selama investasi itu adalah berdasarkan nilai sekarang. Ini. Makanya misalkan saja contoh lah. Saya menjual barang. Ya, saya menjual barang secara kredit. Nilai penjualan barang saya secara kredit adalah 10 juta. Nah, maka dari sini saya menetapkan untuk berapa angsuran, berapa tahun angsuran dari pinjaman misalkan penjualan kredit yang saya lakukan ini harus dibayarkan, dan berapa nominal daripada angsuran setiap bulannya itu sudah ditetapkan. Ya, ini kayak misalkan saya melakukan kredit kendaraan gitu kan, seperti itu ya. Nah, ini. Nah, jadi ketika menetapkan berapa besarnya DP, berapa besarnya angsuran setiap bulan itu dilakukan pada saat transaksi penjualan itu terjadi atau pada saat nilai sekarang yang ada ya, present value, bukan nilai yang ada di masa yang akan datang, itu tidak. Nah, ini. Hal ini tentunya kita tidak tahu bahwasannya nilai di masa yang akan datang itu seperti apa. Makanya yang jadikan pedoman itu adalah nilai sekarang, tetapi dengan asumsi bahwasannya nilai di masa yang akan datang itu ada perubahan, ada perbedaan nilai, dan kecenderungan perbedaan nilai ini adalah nilainya semakin besar gitu ya. Nah, maka kadang kita kalau misalkan melakukan kalkulasi, sebagai contoh, kalau saya ambil kredit kendaraan DP sekian, kemudian angsuran 3 tahun, kemudian di situ setiap bulan saya angsur berapa, itu kalau kita kalkulasi secara keseluruhan mungkin melebihi daripada harga ya, daripada kendaraan itu sendiri. Jadi kalau misalkan harga kendaraannya 20 juta, itu bisa mencapai berapa, 30 juta katakanlah, misalkan seperti itu. Nah, ini karena apa? Karena penerimaan uang itu tidak hanya untuk sekarang, tapi untuk masa yang akan datang gitu ya. Dan kita tahu bahwasanya nilai
uang di masa yang akan datang itu berbeda dengan nilai uang sekarang. Nah, maka itu hal yang perlu diperhatikan. Oke, kemudian untuk yang lainnya adalah uang yang diterima selama masa investasi itu mempunyai dua macam nilai. Nah, ini ada nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Ini yang tadi saya jelaskan pada poin yang keempat tadi ya. Karena memang investasi itu adalah untuk jangka waktu panjang. Jadi misalkan 3 tahun kan berarti di sini sekarang dan masa untuk 3 tahun yang akan datang. Oke. Baik. Kemudian untuk yang lainnya di sini adalah berkaitan dengan metode di dalam penilaian investasi. Nah, jadi kita di dalam proses investasi di sini ini ada beberapa metode ya. Makanya tadi ini kita mempertimbangkan bahwasannya ya investasi itu kan merupakan bentuk ya penanaman modal ya, di mana di situ ada keterikatan jumlah yang sangat besar daripada modal yang kita miliki. Kemudian di samping itu juga untuk jangka waktu yang sangat lama. Nah, maka di sini perlu sekali dilakukan analisa sehingga di situ nanti kita bisa menilai suatu investasi itu apakah menguntungkan atau suatu investasi itu tidak menguntungkan. Nah, maka dari itu, ini ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan investasi, ya. Oke, metode di dalam penilaian investasi yang pertama adalah metode payback. Ini, kemudian yang kedua itu adalah metode average return on investment. Kemudian ada metode net present value. Kemudian ada juga metode internal rate of return. Kemudian ada metode yang kelima adalah profitability index. Oke, ini adalah 5 metode di dalam penilaian suatu investasi ya. Oke, baik, untuk lebih jelasnya bagaimana di sini dari kelima metode ini secara teknis untuk menilai daripada kelayakan suatu investasi, maka di sini kita bisa lihat. Kita bisa mulai untuk metode yang pertama adalah metode payback. Nah, ini. Jadi untuk metode payback di sini ini sebagai gambaran ya, ini adalah menghitung jangka waktu yang diperlukan untuk menutup modal yang diinvestasikan. Jadi metode payback ini lebih ditekankan pada menghitung jangka waktu, berapa tahun suatu investasi itu bisa kembali. Ini. Jadi sebagai contoh misalkan saja saya investasi dengan modal 10 juta. Nah, kira-kira dengan uang 10 juta yang saya investasikan itu bisa kembali itu dalam jangka waktu berapa tahun. Jadi memang lebih ditekankan pada menghitung jangka waktunya ya, bukan menghitung tingkat keuntungan daripada investasi tersebut, itu tidak. Nah, ini yang perlu kita pahami dari awal bahwasanya memang metode payback ya, ini memang untuk menghitung jangka waktu ya, investasi itu bisa kembali. Nah, jangka waktu dihitung ini dengan membagi jumlah modal yang diinvestasikan dengan aliran kas yang diperoleh dari hasil kegiatan operasional perusahaan per tahun atau annual cash flow from operation. Jadi aliran kas berupa penghematan atau tunai cash saving per tahun atau berapa laba tunai, laba bersih setelah pajak ditambah dengan depresiasi. Ini merupakan aliran kas. Oke, baik. Nah, ini untuk rumus daripada payback ya, period payback. Ini adalah modal yang diinvestasikan kemudian dibagi dengan aliran kas yang diperoleh dari hasil kegiatan operasional. Nah, oke, untuk lebih jelasnya di sini agar supaya Anda bisa mendapatkan gambaran bagaimana metode ini ya. Ini kita ambil contoh sebagai ilustrasi ya. Perusahaan mempertimbangkan membeli sebuah mesin A, membeli ya, bukan memberi ya, membeli sebuah mesin A dengan harga 50 juta. Jadi ini adalah nilai investasinya 50 juta. Nah, dari penggunaan mesin tersebut ini ternyata diperkirakan itu dapat menghasilkan laba tunai rata-rata per tahun ini adalah 12.500.000. Ini laba ya, laba tunai labanya.
Nah, berdasarkan data tersebut, berapa sih period payback-nya? Nah, ini kita bisa langsung menghitung. Saya kira langsung ya, ini sederhana sekali dari contoh ini, bahwasanya nilai investasinya untuk membeli mesin adalah 50 juta. Berarti 50 juta ini adalah nilai investasi, kemudian dibagi dengan perolehan daripada kegiatan operasional yaitu 12.500.000. Nah, ini pembaginya. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh hasil 4 ini kita dalam satuan tahun. Nah, ini maka dari contoh yang ada di atas di sini tampak bahwasannya payback period ya ini adalah 4 tahun, dalam artian untuk investasi sebesar 50 juta dengan laba keuntungan 12.500.000 per tahun, maka modal kerja, modal yang diinvestasikan sebesar 50 juta itu bisa kembali dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apakah di sini investasinya itu menguntungkan? Apakah investasi ini itu produktif? Apakah investasi ini itu prospektif? Nah, maka di sini kriteria yang digunakan untuk menilai layak atau tidaknya investasi ini itu dilakukan dalam artian membeli mesin A atau tidak membeli dengan hasil daripada payback period 4 tahun itu. Nah, ini tentunya bisa diperbandingkan dengan ekspektasi atau peramalan perencanaan yang dikehendaki oleh manajer ini, sehingga bisa dinilai investasi ini layak untuk dilaksanakan atau tidak itu dengan membandingkan ya perencanaan yang memang sudah dilakukan oleh manajer. Jadi kalau misalkan saja dari hasil perhitungan di sini payback period ya itu 4 tahun. Tetapi ternyata di sini manajer itu menghendaki bahwasanya investasi ini dalam perencanaan itu mampu ya balik modal selama jangka waktu 3 tahun. Nah, berarti di sini tentunya untuk investasi daripada mesin A ini itu tidak layak. Karena apa? Payback periodnya itu melebihi daripada ekspektasi yang sudah ditetapkan oleh manajer. Tetapi kalau misalkan ekspektasinya 3 tahun, tetapi dari hasil perhitungannya ini kok hanya 2 tahun, maka disitulah ya. Nah, jadi ukurannya seperti itu ya. Ini semua bergantung kepada perencanaan yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan, dalam hal ini adalah para manajer. Jadi ketika para manajer ini menetapkan untuk investasi itu bisa kembali dalam jangka waktu berapa tahun, nah kemudian dari hasil perhitungannya kita perbandingkan. Oke. Nah, kemudian di sini kalau tadi untuk contoh yang pertama adalah berkaitan dengan perolehan laba rata-rata per tahun sama. Tetapi di sini ada kalanya dalam perolehan laba setiap tahunnya itu berbeda, tidak di rata-rata ya. Nah, ini jadi sebagai contoh suatu usulan investasi nilainya itu adalah 100 juta. Nah, ini diperkirakan dapat menghasilkan laba tunai selama 6 tahun ini berturut-turut adalah 25 juta tahun pertama, tahun kedua 25 juta, tahun ketiga 20 juta, tahun keempat 20 juta, tahun kelima 15 juta, dan tahun keenam 10 juta. Nah, dari data ini kita bisa melihat bagaimana proporsi daripada penerimaan untuk laba yang diperoleh perusahaan selama 6 tahun ini itu dalam jumlah yang berbeda. Nah, untuk itu bagaimana untuk melakukan perhitungannya? Nah, ini kita bisa lihat. Kita bisa menyajikan dalam tampilan tabel ya, tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai dengan tahun ke-6. Ini untuk kolom pertama, kemudian kolom kedua adalah laba tunai yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian untuk kolom yang ketiga ini adalah investasi yang ditutup. Jadi dari laba yang dihasilkan setiap tahunnya itu mampu menutup daripada investasi sebesar berapa. Nah, sehingga di situ nanti periode paybacknya bisa kita tetapkan. Nah, maka kita bisa melihat untuk tahun pertama laba 25 juta, maka investasi bisa ditutup sebesar 25 juta. Ini berarti payback period 1 tahun. Kemudian untuk laba tunai yang kedua 25 juta juga. Ini investasi ditutup untuk tahun kedua 25, berarti ini ada 50
Nah ini tahun kedua. Kemudian tahun ketiga 20, berarti ini investasi yang ditutup 20, berarti totalnya investasi adalah berapa? 70. Nah kemudian tahun keempat ini adalah 20 lagi, ini berarti tambah, berarti 90. Nah ini tahun 4 tahun ya. Nah 90 berarti kurang 10. Nah ini padahal tahun kelima menerima memperoleh laba 15, berarti di sini yang kita pakai 10. Nah ini kita hitung 10, ini perhitungannya adalah 8 bulan. Oke, ini hasil perhitungannya ya. Oke, jadi ini adalah contoh bagaimana perhitungan daripada payback period apabila di sini perolehan laba perusahaan setiap tahunnya ternyata berbeda-beda. Nah maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya jika investasinya itu sebesar 100 juta, maka untuk payback periodnya adalah 4 tahun 8 bulan. Dalam artian uang 10 juta ini itu bisa kembali, bisa balik modal sebesar selama 4 tahun 8 bulan. Ini pun juga demikian. Perusahaan ini bisa menilai bahwasanya investasi ini menguntungkan atau tidak, itu bergantung kepada perkiraan yang ditetapkan oleh manajer sebelumnya. Oke baik. Nah ini sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan kira-kira. Oke. Jadi ini gambaran tentang payback of period. Nah selanjutnya di sini ya kita akan lanjutkan, yaitu berkaitan dengan, kalau ini adalah satu ya ini ya. Nah ini contoh lain daripada perhitungan payback of period ini, jika terdapat dua alternatif usulan investasi. Nah ini maka kriteria penilaiannya adalah usulan investasi yang memiliki payback period yang paling besar yang dapat diterima. Oke baik. Nah ini jadi contoh misalkan ini ya. Perusahaan akan mengambil keputusan terhadap dua rencana investasi, yaitu apakah membeli mesin A atau membeli mesin B. Nah data mengenai kedua mesin tersebut itu sebagai berikut. Ini pertama adalah harga perolehan mesinnya, masing-masing sama harga perolehannya. Mesin A 50, mesin B 50 juga. Kemudian taksiran umur ekonomisnya ternyata berbeda. Untuk umur ekonomis mesin A itu 10 tahun, sedangkan umur ekonomis mesin B 20 tahun, ini taksirannya. Kemudian laba yang dihasilkan per tahunnya ini untuk mesin A itu 12.500.000, sedangkan mesin B itu 8 juta. Oke. Nah, jadi nilai perolehan atau harga perolehan daripada dua mesin ini sama, berarti di sini nilai investasinya sama. Tetapi yang berbeda adalah taksiran umur ekonomis sama laba yang dihasilkan setiap tahunnya. Nah, dari sini kira-kira keputusannya itu untuk rencana investasi apakah membeli mesin yang A atau membeli mesin yang B. Nah ini. Tetapi di sini saya tekankan bahwasannya keputusan ini itu didasarkan atas analisa payback period, yaitu berapa lama investasi itu bisa kembali. Oke baik. Nah ini kita bisa melakukan perhitungan. Jadi payback period yang dikehendaki oleh manajer ini 5 tahun. Ini jadi yang dikehendaki manajer 5 tahun. Maka di sini kita bisa membandingkan berapa nilai payback period. Untuk mesin A ini 50 juta dibagi dengan 12.500.000, sehingga di situ kita peroleh 4 tahun. Sedangkan mesin B ini adalah 50 juta, ini untuk investasi modal dibagi 8 juta hingga diperoleh 6 tahun 3 bulan. Nah, jadi menurut kriteria yang ditetapkan tentunya di sini usulan untuk membeli mesin A itu diterima. Karena apa? Karena payback periodnya itu lebih kecil daripada payback period yang dikehendaki oleh manajer. Manajer menetapkan payback period 5 tahun, sedangkan payback period yang dihasilkan oleh mesin A ini adalah 4 tahun. Sedangkan untuk mesin B ini payback periodnya lebih besar, yaitu 6 tahun 3 bulan. Nah, jadi sekali lagi di sini kita bisa melihat bahwasannya ini adalah penekanannya pada payback period atau periode pengembalian daripada modal kerja. Nah, sehingga di situ kita bisa melihat bagaimana hasil daripada perhitungan tersebut.
Jadi akan tetapi nah ini sebenarnya jika dilihat dari jumlah laba tunai yang dihasilkan selama umur ekonomis, mesin B ini tentunya adalah menghasilkan laba yang lebih besar. Ya, karena laba ini adalah berapa? 8 juta setiap tahun dalam jangka waktu berapa ini umur ekonominya? 20 tahun. Berarti di sini adalah 120 60 juta. Sedangkan kalau untuk mesin A ini adalah 12 juta dikali 12 juta 500 dikalikan 10 berarti kan 125 juta. Nah, ada selisih ini. Tetapi itu adalah untuk jangka waktu 10 tahun dan 20 tahun. Oke. Jadi di sini metode ini tidak untuk mengukur tingkat keuntungan, tetapi mengukur daripada tingkat pengembalian daripada modal investasi yang sudah ditanamkan. Oke. Kemudian di sini ada kelebihan dan juga ada kekurangan daripada metode payback ya. Jadi kalau tadi beberapa contoh yang sudah saya sampaikan di atas, ini tentunya memberikan gambaran bagaimana metode payback period ini memang sederhana. Makanya kelebihan yang pertama ini adalah cukup sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui suatu usulan investasi yang memerlukan modal dalam jumlah yang relatif besar, menurut metode ini dapat segera diketahui jangka waktu modal yang diinvestasikannya dapat ditutup. Jadi memang ini kelebihannya, kita bisa mengetahui dalam jangka waktu berapa lama sih investasi ini bisa menutup atau bisa balik modal. Kemudian untuk kelemahannya tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Jadi ini mengabaikan karena di sini lebih fokus pada jangka waktu pengembalian. Kemudian mengabaikan aliran kas yang diperoleh setelah setelah payback period, sehingga usulan investasi ini bisa ditolak mungkin saja lebih menguntungkan pada usulan investasi yang diterima. Oke, baik. Jadi itu beberapa kelebihan dan juga beberapa kekurangan dari metode payback of period ini. Oke, jadi ini kita bicara tentang metode yang pertama adalah metode payback of period. Oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya saya kira cukup ya untuk perkuliahan pada malam ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita kembali pada lain kesempatan. Sebelum saya akhiri, saya kembali mengingatkan jangan lupa selalu rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian selalu mengenakan masker ya, dan juga tetap di rumah ya, stay at home. Dan juga di sini social distance maupun physical distance ini juga harus kita lakukan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, sehingga di sini kondisi bisa kembali normal seperti sedia kala. Oke. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan saya ucapkan selamat berbuka puasa untuk malam ini ya, pada hari ini. Semoga puasa kita mendapatkan ganjaran pahala yang setimpal untuk hari ini. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.